Perhatikan tabel berikut. Jadi kalau kita lihat di tabel ini, larutan yang memiliki sifat penyangga adalah yang mana? Oke, kita harus tahu sifat penyangga adalah fungsinya mempertahankan pH. Jadi mempertahankan nilai pH. Jadi kalaupun ditambah sedikit asam atau ditambah sedikit basa, maka tidak akan banyak berubah atau tidak banyak berubah. Oke, sekarang kita cek satu-satu. pH awal untuk nomor 1 ke sini 2, jadi ya horizontal. 2,45 di sini sedikit asam, turunnya tidak terlalu banyak, tapi sedikit basa naiknya jadi banyak, 13,5 salah. 2,3 ini sedikit asam agak banyak, sedikit basa banyak sekali, ini udah salah, ini bukan penyangga, dia tidak bisa mempertahankan pH. Untuk yang ketiga di sini adalah pH awalnya 4,75, sedikit asam 4,45, sedikit basa 12,5, ini sangat jauh juga ya, berarti ini bukan juga. 4,75 pH awal, sedikit asam, dia akan naik sedikit, sedikit basa dia akan turun sedikit. Oh, ini malah tetap ya, ini berarti iya. Jawabannya otomatis nomor 4. Kenapa nomor 5 salah? Ya ini jauh nih, awalnya 5,75 ditambah sedikit basa jauh banget, jadi 12,5. Berarti yang penyangga adalah yang nomor 4. Pasangan larutan berikut ini yang menghasilkan larutan penyangga yang bersifat asam adalah yang mana? Jadi untuk penyangga itu dibagi dua, ada penyangga yang sifatnya asam, yaitu penyangga asam, dan ada juga penyangga basa. Oke, di sini ada penyangga asam dan penyangga basa. Syaratnya untuk penyangga asam adalah ya mol, kita simbolkan dengan N, mol asam lemahnya lebih besar daripada mol basa kuat. Ya, jadi ingat kalau untuk asamnya, asam lemahnya lebih banyak daripada basa kuat. Kalau penyangga basa ya mol basa lemahnya lebih banyak daripada mol asam, diganti jadi asam kuat. Ya, jadi kebalikan gitu loh. Oke, sekarang kita harus tahu juga kalau nomor yang A itu HCN, kalau mol itu kita mau tulis dulu deh, mol itu tinggal kalikan aja volume dikali molar. Kita kalikan dulu nih jumlah molnya, 25 kali 0,1 itu kan untuk asam lemahnya 2,5 milimol. 25 kali 0,1 2,5 milimol. Ini mol, dari molnya ini sama. Kalau mol sama, ini bukan penyangga tapi hasilnya akan garam. Ini dari molnya aja udah salah, belum kita lihat asam lemah dan basa kuatnya ya. Oke, untuk yang B, HCN-nya ini HCN merupakan asam kuat, AK. HCN itu asam kuat, NaOH itu basa kuat. Oh, HCN itu asam lemah nih, salah nulis nih. Sebentar ya, ini salah. Ini kita buat di bawah deh, kita tulisnya di bawah, kita copy dulu. Oke, ini kita copy. Ini kita turunin dulu ke bawah. Nah, di sini untuk yang B, sekarang kita mau jawab B. HCN ini kita mundurin sedikit. Nah, oke, HCN ini merupakan asam lemah, sedangkan ini adalah basa kuat. Mol asam lemah karena penyangga asam harusnya lebih banyak, sedangkan dia 25 kali 0,1 dapatnya 2,5 milimol. Karena volume dikali molar itu mol.
Untuk basa kuatnya 25 kali 0,2 ini dapatnya 5 milimol. Ternyata jumlah mol asam lemahnya lebih sedikit, berarti ini salah ya. Kita lanjut yang C. Kita mau lihat yang C. Mundurin lagi. Untuk yang C ini adalah asam lemah CH3COOH. Jadi harus dihafal ya. Harus dihafal, ini basa kuat. NaOH basa kuat. Jadi harus dihafal caranya karena kimia itu antara hafalan dan hitungan. Nah, molnya berapa? Molnya tinggal kaliin aja 25 kali 0,4. 25 berarti ini sama aja 2,5 kali 4 itu hasilnya 10 milimol. Ini ya molnya tinggal kalikan 25 kali 0,2 jadi 5 milimol. Nah, ini benar nih. Asam lemah molnya 10. Mol asam lemah lebih besar daripada mol basa kuat. Kenapa? Asam lemahnya adalah 10 milimol. Ini nih. 10 milimol sedangkan asam lemahnya 5 mili. Sedangkan basa kuatnya 5 milimol. Jadi jawabannya yang C. Yang D dan E ini adalah basa lemah. NH4OH itu adalah basa lemah, HCl ini adalah asam kuat. Ini kalau dilihat-lihat dia antara basa lemahnya aja udah salah. Harusnya asam lemah dan basa kuat. Seperti itu. Ini pasti salah, ini juga pasti salah ya. Kalau yang D ini akan dapatnya karena molnya sama 25 kali 0,1 itu 5 milimol. 25 kali 0,1 HCl itu adalah 5 milimol. Ini malah akan terbentuk garam karena molnya sama-sama 5 milimol. Kalau yang E karena ini basa lemahnya lebih kecil ya, malah ini juga ya basa lemahnya. NH4OH ini adalah basa lemahnya lebih kecil, ini 2,5 sedangkan ini mol asam kuatnya malah lebih besar sebanyak 5 milimol. Jadi salah ya. Campuran yang menghasilkan larutan penyangga bersifat basa adalah yang mana? Oke, penyangga memang ada dua ya, ada penyangga yang sifatnya basa dan ada penyangga yang bersifat asam gitu. Oke, jadi penyangga yang sifatnya adalah basa terdiri dari mol basa lemah, sebenarnya terdiri dari basa lemah dan asam kuat. Nah, cuma syaratnya molnya itu, mol kita simbolkan dengan N. Mol basa lemahnya harus lebih besar daripada mol asam kuatnya. Sedangkan kalau asam, mol asam lemahnya yang lebih besar dari mol basa kuat. BK aja ya. Jadi intinya dia harus yang lemah ya, yang lebih besar. Jadi kalau penyangga basa ya basa lemahnya lebih besar. Kalau penyangga asam lemahnya lebih besar. Mol sama dengan volum dikali dengan molar. Maka untuk basa lemah kita cari nih pasangannya harus basa lemah dan asam kuat. Untuk yang A ini CH3COOH ini asam lemah, ini basa kuat. Ini kalau dari basa lemah sama asam kuat basanya udah salah. Ini nggak usah kita cek, udah salah. Ini HCl ini adalah asam kuat AK. Terus kalau NH3 ini adalah basa lemah. Nah, ini senyawanya sudah benar, cuma molnya sama. Jadi 50 mol itu kan volum dikali molar. 50 kali 0,2 10 milimol. 50 kali 0,2 10 milimol. Karena sama, dia bukan jadi penyangga tapi akan jadi garam. Oke, sekarang ini juga salah. Yang ketiga, yang C ini adalah asam lemah. HCOOH asam lemah, KOH adalah basa kuat. Dari senyawanya salah, jadi kita nggak usah cek. 50 HCl ini adalah asam kuat. HCl asam kuat, NaOH basa kuat. Dari senyawanya aja udah salah, jadi kita tidak usah cek. Ya, terakhir pilihannya adalah yang E ya. Kalau yang E HCl itu adalah di sini kita buat HCl asam kuat.
NH3 basa lemah. Nah, basa lemah asam kuat, betul. Sekarang molnya basa kuatnya berapa? Asam kuatnya adalah kita buat 50 kali 0,1 nih. Jadinya 5 milimol. Ini adalah basa lemahnya, tinggal kali aja 50 kali 0,2. Coret ini sama ini, 10 milimol. Nah, ini basa lemahnya lebih besar ya. Jadi 10 milimol basa lemahnya NH3, molnya 10 milimol, lebih besar daripada HCl asam kuatnya ya. Molnya itu cuma 5 milimol. Gitu. Jadi ya jawabannya yang E. Lalu tahu dari mana ini asam kuat basa lemah, itu wajib dihafal ya. Sebanyak 100 ml larutan NH4 0,1 molar dicampurkan dengan 50 ml HCl 0,1 molar. Ketetapan basa NH4OH sama dengan 10⁻⁵, maka pH campuran tersebut sebesar berapa? Maka kalau kita lihat di sini, kita mau buat dulu nih reaksinya. Kalau misalkan NH4OH ditambahkan dengan HCl, maka akan jadi NH4Cl plus H2O. Nah, seperti ini. Kita buat di sini nanti ada mula-mula, ada reaksi, ada setimbang. Jadi kita buat gini. Mula-mula ini kita cari mol masing-masing. Jadi kalau kita mau nyari mol dari NH4OH ya tinggal kalikan volum dan molaritasnya. Volumenya 100, kita buat di sini 100 ml dikali dengan 0,1 molar, 0,1 molar. Sehingga hasilnya ini dicoret sama ini 10 milimol untuk NH4OH, kita tulis di sini 10. Oke, kalau kita mau buat mol HCl berarti kita buat di sini mol HCl rumusnya sama, volum kali molar. Volumenya 50, molarnya 0,1. 50 kali 0,1. Coret ini sama ini jadi 5 milimol. Kita taruh di sini 5 milimol. Ini belum terbentuk nih pada saat mula-mula. Nah, pada saat reaksi ini 1 NH4OH itu 10 milimol, 1 HCl ini 5 milimol. Maka yang akan kita jadikan reaksi pembatasnya adalah yang mol yang jumlahnya paling kecil, karena nanti dia tepat habis bereaksi, lebih dulu habis ya bereaksi. Jadi karena di sini adalah yang lebih kecil 5, HCl itu kan 5 lebih kecil ya daripada NH4OH sebesar 10, maka patokannya adalah si HCl. Jadi kita tulis di sini 5. Ini karena koefisiennya 1 semua, maka yang bereaksi itu kita samakan dengan HCl. Ini pada saat bereaksi HCl berkurang 5. 1 patokannya HCl berarti sama, ini 5 juga. Ini 5 karena 1 koefisiennya tuh angka yang di depan sini. 5. Nanti misalnya kalau di sininya ada angka 2, berarti 2 kalinya. Berarti 2 kali 5 ya. Jadi 10 gitu. Oke, setelah itu ini adalah berkurang pada saat reaksi kiri yang berkurang, pada saat R kiri berkurang, produk bertambah. Nah, ini tinggal dijumlahkan ke bawah, ini 5 milimol, ini habis, ini 5, ini 5. Nah, yang kita lihat adalah yang ini, mol ini dan mol ini. Ini adalah mol basa lemah. Nah, ini adalah mol garamnya. Sehingga ini akan masuk ke dalam penyangga. Penyangganya penyangga apa? Penyangga basa. Penyangga basa yang kita cari adalah OH-nya. Nanti kalau penyangga asam yang kita cari H plusnya. Rumusnya adalah ketetapan basa dikali mol basa dibagi mol garamnya. Ya. Nanti kalau misalnya di sini kamu nggak apal unsur-unsurnya ini basa lemah atau basa kuat, asam lemah atau basa kuat. Nah, ini tinggal kalau misalnya biasanya nih umumnya untuk penyangga yang sifatnya basa biasanya yang diketahui Kb, ketetapan basanya. Kalau penyangga asam biasanya diketahuinya Ka. Ingat ya, nanti mol yang tersisa ada 2 nih. Kita tidak lihat airnya ya. Jadi ada basa dan garam. Nanti kalau
penyangga asam, mol asam dan mol garam. Oke, ini tinggal kita masukin. Jadi kita masukkan di sini ketetapan basanya sebesar 10 pangkat minus 5. 10 pangkat minus 5 ini 5 milimol begini per 5 milimol juga, mol garamnya sama. Ini tinggal, nah ini satu ya. Jadi sisa bisa kita tulis di sini sama dengan 10 pangkat minus 5. Dari OH min biasa kita langsung ke POH. POH rumusnya min log konsentrasi OH min. Nah, ini tinggal kita masukkan min log seperti biasa 10 pangkat minus 5. Caranya gimana? Langsung aja nih, karena ini lognya 10, cuma 10 tuh nggak ditulis di sini ya. Jadi langsung kalikan aja ke sini. Minus 5 dikali min jadi 5 ya. Karena ini sebenarnya 10 ya. Basisnya 10. Setelah itu pH sama dengan ketetapan air, yaitu 14 dikurang POH. Ya ini PKW ya, 14. Berarti 14 dikurang POH-nya 5, jadi pH-nya adalah 9. Karena kalau basa kan memang di atas 7, jadi 9 itu benar ya. Jadi kalau di bawah 7 itu berarti asam. Jadi yang 9 itu yang E. Perhatikan beberapa senyawa berikut dari 1 sampai 5 di sini adalah senyawa yang berfungsi sebagai penyangga pada cairan luar sel adalah nomor berapa. Jadi cairan luar sel atau darah itu terdiri dari pasangan H2CO3 dan HCO3-, yaitu di sini adalah pasangan asam karbonat. H2CO3 itu asam karbonat dan ini adalah bikarbonat. Jadi kalau kita lihat itu HCO3- betul dan H2CO3. Jawabannya adalah yang A ya. Dimana pasangan karbonat dan bikarbonat sistem ini bereaksi dengan asam dan basa. Nah, nanti bisa bereaksi dengan asam basa, dia seperti ini reaksinya, ada H2CO3 ditambah dengan OH- ya, bereaksi dengan basa. Ini adalah reaksi bolak-balik, akan jadi HCO3- tambah H2O. Atau jika HCO3- bereaksi dengan asam H+, maka akan menjadi H2CO3. Dimana sistem penyangga ini ya akan menjaga pH darah hampir konstan, yaitu sekitar 7,4, dimana perbandingan HCO3- dan H2CO3-nya itu nanti yang diperlukan sebesar 20:1. Larutan penyangga berperan dalam menjaga kestabilan pH dalam cairan intrasel, ekstrasel, dan berbagai sistem lainnya. Ini ada 5 senyawa ya, pasangan spesies kimia yang dapat membentuk larutan penyangga adalah nomor berapa. Jadi di sini ada H2CO3, H3PO4, PO4 3- ini ke atas nih. Ini adanya di atas. Coba kita pindahin sedikit dulu. Nah, oke, jadi kita mau lihat nih, kalau misalnya cairan utama di dalam intrasel itu, intrasel cairan penyangganya adalah H2PO4- dan HPO4 2-, dimana ini disebut dengan pasangan dihidrogen fosfat dan monohidrogen fosfat. Ini dihidrogen fosfat, fosfat. Kalau ini satu jadi monohidrogen fosfat. Nah, kalau cairan yang ada di ekstrasel berarti terdiri dari asam karbonat H2CO3 dan bikarbonat HCO3-. Ini adalah pasangan asam karbonat bikarbonat.
bikarbonat ya. Oke, berarti kalau larutan penyangga, berarti kalau H2CO3 pasangannya harus HCO3-. Nah ini 1 dan 4 boleh, 1 dan 4, oh ternyata ada nih 1 dan 4 ya. Kalau mau pasangan HPO4 2- ini fosfat ya, PO4 3- itu fosfat bukan. H3PO4 itu asam fosfat juga bukan. Ya, ini juga bukan. Oke. Jika 100 ml larutan CH3COOH 0,1 molar direaksikan dengan 20 ml larutan NaOH 0,1 molar, Ka CH3COOH sebesar 1,8 kali 10⁻⁵, tentukanlah pH setelah reaksi atau setelah bereaksi ya. Jadi kita buat dulu, kalau di sini adalah cari dulu mol dari CH3COOH. Jadi cari mol masing-masing, yang rumus molnya karena diketahui volume dan molar, maka rumusnya jadi tinggal kali aja volume dikali molar. Volumenya itu 100 ml, molaritasnya 0,1 molar. Ini dikali, ini tinggal coret sama dengan, jadi hasilnya adalah 10 karena ini mililiter, jadi masih satuannya masih milimol. Oke, kalau yang satu lagi NaOH. Oke, ini adalah CH3COOH, ini asam lemah ya. Untuk mol NaOH yang merupakan basa kuat BK, rumusnya masih sama volume kali molar, jadi kita masukkan di sini 20 ml, kalikan aja 0,1 molar. Jadi kalau dikali hasilnya adalah 2 milimol. Nah, setelah itu kita buat reaksinya dulu karena ini CH3COOH dicampur ya. CH3COOH ditambah dengan NaOH akan jadi CH3COONa tambah H2O. Nah, di sini kita buat mula-mula reaksi setimbang. Ini kita buat seperti ini. Oke, kita masukin mula-mulanya ini 10 milimol, mula-mulanya NaOH atau basa kuatnya 2 milimol. Produknya belum terbentuk. Pada saat bereaksi atau R, kurangkan dengan reaksi pembatas atau mol yang paling kecil karena dia tepat habis bereaksi. Kalau 10 ini untuk 1 CH3COOH, 2 untuk 1 NaOH, maka yang kita ambil adalah yang ini ya, yang lebih kecil. Jadi kita kurangkan dengan 2, ini juga 1, berarti 2 juga sama ya. Ini berkurang pada saat bereaksi. Untuk produk kebetulan satu semua nih, jadi 2 juga. Di sini 2 ya, di sini juga 2. Nanti kalau misalnya di sini ada 3 CH3COONa misalkan, maka tinggal dikali 3 kalinya. 3 kali 2 jadi 6 seperti itu, atau misalnya 4, berarti 4 kali 2 ya. Oke, ini tinggal kita tambahkan. Ini hasilnya adalah 8. Ini satuannya milimol masih. Ini habis. Jadi di sini ada 2 dan air juga masih 2. Ini satuannya milimol semua. Maka yang tersisa di sini adalah mol asam lemahnya dan mol garam. Kita simbolkan dengan Ng, atau ini asam lemah dan basa konjugasi. Jadi garam itu bisa disebut basa konjugasi karena di sini adalah asam lemah. Karena tersisa di sini 2 ya, maka ini adalah masuk ke dalam penyangga asam karena ada asam lemah dan garamnya. Nanti kalau ada basa lemah dan garamnya, maka itu masuknya penyangga basa. Kalau kamu tidak hafal apakah itu asam lemah atau basa lemah, biasanya kalau diketahui Ka ya berarti ini penyangga asam. Kalau nanti diketahui Kb ya, yang tersisa juga ada 2 ya, jadi basa lemah dan garam ya, itu adalah penyangga basa. Penyangga asam rumusnya kita buat di sini. H+ sama dengan ketetapan asam dikali dengan mol asam lemah per mol garamnya. Ketetapan asamnya kita cek aja di sini.
1,8 kali 10 pangkat min 5, ini kita buat 1,8 kali 10 pangkat minus 5, mol asamnya sebesar 8 milimol, mol garam atau basa konjugasinya itu 2 milimol. Nah ini tinggal milimol coret, 8 dibagi 2 sisa 4. 1,8 kali 4 hasilnya adalah 7,2 dikali 10 pangkat minus 5 ya. Nah setelah itu dari H plus kita bisa langsung mencari pH. Rumusnya adalah minus log dari konsentrasi H plusnya. Tinggal kita masukkan minus log dari 7,2 kali 10 pangkat minus 5. Nah ini tinggal cara mudahnya kalikan ke depan, minus 5 kalikan ke depan ke min ini. Nah hasilnya adalah 5, minus 5 dikali min jadi 5, lalu minus log 7,2 nya mengikuti aja di belakang, jadi minus log 7,2. Ini adalah pH dari campuran CH3COOH dan NaOH ya. Larutan 20 ml HCOOH 0,3 molar dengan ketetapan asamnya 2 kali 10 pangkat minus 5 dicampurkan dengan 40 ml larutan KOH 0,1 molar, maka harga pH larutan yang terjadi adalah, oke, kali ini kita mau cari mol masing-masing karena HCOOH dicampur dengan KOH. Jadi kita mau buat di sini adalah mol HCOOH itu rumusnya volum dikali molar ya. Jadi volumenya 20 ml, kita pakai mili aja nggak apa-apa, dikali 0,3, ini hasilnya, ini molar ya, jadi hasilnya 6 milimol. Nah kita cari juga mol dari KOH yang ini ya. KOH rumusnya sama, volum dikali molar, volumenya 40 ml dikalikan dengan molaritasnya 0,1 molar. Ini hasilnya bisa dicoret, jadi hasilnya adalah 4 milimol. Karena larutannya dicampur, kita buat dulu reaksinya. HCOOH kalau ditambah dengan KOH akan jadi HCOO, H-nya diganti dengan K ya, ditambah dengan H2O. Di sini ada, kita buat nanti mula-mula reaksi setimbang. Jadi ini adalah mol mula-mula ya. Mula-mula ini 6 mol, 6 milimol, ini KOH 4 milimol, produk belum terbentuk. Pada saat bereaksi, kurangkan dengan mol yang paling kecil karena akan tepat habis bereaksi. 6 untuk 1 HCOOH ya, 6 milimol. Kalau 4 milimol untuk 1 KOH, maka yang akan jadi reaksi pembatasnya adalah si KOH karena lebih kecil 4 mili. Berarti ini kita kurang dengan, karena pada saat bereaksi ini akan minus, berkurang karena ini koefisiennya 1, 1, 1, 1, maka kalau 1 kan 4, maka ini sama juga 1, 4, ini juga 4 karena 1, 4. Kalau misalnya di sini adalah 2, berarti 2 kali 4 jadi 8, atau misalnya kalau di sini 3 ya 3 kali 4 jadi 12. Oke, setelah itu tinggal kita jumlahkan ke bawah aja. 6 dikurang 4, 2, ini habis, ini 4, ini 4. Maka yang tersisa di sini adalah mol dari asam lemah, karena HCOOH ini adalah asam lemah, lalu KOH adalah basa kuat ya. Maka ini tersisa adalah mol asam lemah, dan di sini adalah mol garamnya. Kenapa? Karena hasil percampuran antara HCOOH dengan KOH. Jadi adalah mol garam HCOOK, atau kalau bisa disebut juga dengan basa konjugasinya. Jadi pasangan asam dan basa konjugasinya atau asam dan garamnya. Oke, karena yang tersisa ada 2 nih, mol asam lemah dan garam atau basa konjugasinya, maka larutan ini disebut dengan larutan penyangga. Jadi larutan penyangga nanti yang sisa 2 ya.
Kalau garam biasanya yang sisa 1 di produknya. Larutan penyangga asam ya, karena yang sisa asam lemah dan garam. Atau kalau misalnya kamu nggak tahu asam atau basanya, nggak hafal ya, kalau diketahui Ka, maka yang ditanyakan biasanya pH larutan asam. Kalau yang diketahui Kb, ketetapan basa, maka yang ditanyakan adalah pH basanya. Kalau larutan penyangga asam, maka yang kita cari adalah H plusnya. Kalau basa OH-. Berarti Ka dikali mol asam lemah dibagi mol garam atau penyangga. Ya. Atau di sini bahasa konjugasinya kok penyangga ya. Di sini Ka-nya kita lihat. Nilainya 2 kali 10 pangkat minus 5, kita buat di sini 2 kali 10 pangkat minus 5 dikali mol asam lemahnya 2, mol garamnya 4. Berarti ini kita buat gini aja, 2 kali 2 4. Jadi ini habis sisa 1. 1 kali 10 pangkat min 5 ya 10 min 5. Maka pH di sini rumusnya kan minus log dari konsentrasi H plusnya ya. Di sini H plus, maka kita buat min log. Ini kita buat 10 pangkat minus 5. Jadi cara mudahnya ini kalikan aja ke depan. Ya. Minus 5 dikali min, jadi hasilnya 5. Karena ini sebenarnya log 10. Karena log 10 tidak ditulis seperti ini nih. Nah, gitu. Jadi sisanya minus 5 ketemu min jadi 5. Ya. Tentukanlah pH campuran dari 4,48 liter gas NH3 pada keadaan standar dan 1 liter larutan NH4Cl 0,2 molar dengan ketetapan basa 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Maka jika diketahui di sini ketetapan basa ya, lalu di sini ada NH3 ya, di sini NH3 yang merupakan basa lemah. Sedangkan NH4Cl ini merupakan asam konjugasinya. Asam konjugasi atau bisa disebut juga garamnya. Lalu yang diketahui Kb ini udah pasti larutan penyangga yang sifatnya basa ya. Karena kenapa? Karena diketahui Kb ketetapan basa, maka larutan penyangganya basa. Jika kamu nggak hafal apakah ini basa lemah ataukah ini garamnya, apakah ini asam atau basa gitu ya. Karena ada Kb-nya, oh ini nyari penyangga basa, seperti itu. Untuk larutan penyangga basa, kita cari dulu mol dari basa lemahnya. Jadi kita cari dulu mol, simbolnya adalah N, mol dari NH3 atau basa lemah. Rumusnya di sini karena diketahui volume standar ya, PSTP ya. Volume STP-nya adalah 4,48 liter ya. Lalu di sini ini adalah punya NH3. Volume STP, maka rumusnya kalau mencari mol, jadi PSTP-nya tinggal dibagi aja dengan 22,4. Kenapa? Karena ini udah ketetapannya ya, 22,4. PSTP-nya, volume standar temperaturnya 4,48, tinggal dibagi aja 22,4. Ini ketetapan. Nah, hasilnya adalah 0,2 mol. Oke, ini adalah mol basa lemah, maka kita harus cari juga mol dari NH4Cl atau mol garamnya. Mol NH4Cl, mol garam. Ya, garam NB. Kalau ini NG lah ya. Bentar. Di sini kita sebutnya NG. Kalau ini tadi NB ya, mol basa. Mol basa lemah ya. Oke, di sini kita buat sama dengan, karena di sini diketahuinya volume dan molaritas, maka tinggal kali aja volume dikali dengan molar. Kita kalikan volume dengan molarnya, masukin ya. Berarti di sini adalah volumenya sebesar 1 liter.
1 liter dikali 0,2 molar. Maka hasilnya 0,2 mol. Seperti itu. Karena udah dapat semua nih unsur-unsurnya, terus Kb-nya, ketetapan basanya 1,8, maka udah lengkap. Larutan penyangga basa, maka yang dicarinya OH- dulu. Kalau asam ya basa. Kalau asam maka H plusnya dulu. Berarti Kb dikali mol basa lemah dibagi dengan mol garam. Kb-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dikali mol basa lemahnya 0,2 mol. Mol penyangga, mol garam atau asam konjugasinya sebesar 0,2 mol juga. Ini dicoret 0,2 bagi 0,2 ya 1 kali 1,8 tetap 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Dari OH- kita lanjut ke POH dulu sebelum pH. Rumusnya min log dari konsentrasi OH-nya, jadi min log dari 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Cara mudahnya langsung aja kalikan ini nih, pangkat ini ke depan. Minus 5 kali min jadinya 5. Lalu ini mengikuti di belakang minus log 1,8 karena masih ada angka di depannya. Minus log 1,8 seperti ini ya. Karena ini sebenarnya log 10 cuma nggak ditulis. pH rumusnya adalah ketetapan air kalau tidak diketahui ya 4 karena kan ketetapan dikurang pOH-nya. Nah, 14 tinggal dikurang dengan di sini kita masukkan 5 min log 1,8. 14 dikurang 5 hasilnya adalah 9. Min ketemu min jadi kali masuk ya. 14 dikurang 5 itu 9. Minus ketemu minus jadi positif log 1,8. Nah, ini adalah pH-nya 9 plus log 1,8. Oke, untuk video kali ini kita mau bahas tentang pH larutan penyangga, di mana larutan penyangga bisa dibentuk dari dua unsur, yaitu yang pertama itu bisa dari, kalau soal pertama itu dari asam lemah dan basa konjugasi atau disebut juga dengan garamnya. Ya, perbedaannya dengan soal nomor 2 adalah nomor 2 ini asam lemah. Ini kita tulis deh asam lemah dan basa konjugasi atau garamnya. Garam atau BK ya, basa konjugasinya. Atau kalau di sini asam lemah dengan NaOH itu basa kuat, BK. Bedanya apa kalau asam lemah dengan garamnya? Kalau nomor 2 asam lemah dengan basa kuat, cara pengerjaannya beda. Untuk nomor 1 kita tinggal cari mol masing-masing aja lalu masukkan rumus pH. Kalau nomor 2 karena asam lemah dan basa dengan basa kuat ini ya. Ini basa kuat bukan basa konjugasi. Ya. Nah, konjugasi. Bedanya ini harus direaksikan terlebih dahulu. Kita harus cari garamnya atau basa konjugasinya sehingga bisa membentuk seperti nomor 1. Jadi kita buat nomor 1 dulu ya. Jadi kita jawabnya adalah untuk nomor 1 di sini ada 50 ml larutan CH3COOH. Berarti kita cari nomor 1, cari mol asam lemah dari CH3COOH. Tinggal kalikan aja volum dikali dengan molar. Volumenya itu 50 ml, molarnya itu 0,1 molar. Ini hasilnya adalah 5 milimol. Nah, ini 5 milimol. Nah, sekarang untuk garamnya, mol dari garam ya kita sebut aja Ng ya, mol garam yang terdiri dari NaCH3COO. Tanpa tahu dari garamnya karena sudah campuran antara asam lemah sama basa. Basanya tuh dari NaOH. Jadi tidak berbentuk CH3COOH lagi, hanya hilang diganti dengan Na ya. Rumusnya sama, volum dikali dengan molar. Volumenya 50
mililiter dikali dengan molarnya 0,2 molar. Hasilnya adalah kalau dihitung di sini sebesar 5 kali 2 10 milimol. Ini kita buat ke sini 10 milimol. Nah, setelah itu karena di sini Ka-nya udah tahu, 3 kita cari pH. Nah, di sini masuk ke dalam penyangga. Penyangga ada 2 ya, ada penyangga basa, ada juga penyangga asam. Kalau penyangga asam ya terdiri dari asam lemah dan garam atau basa konjugasinya. Kalau penyangga basa terdiri dari basa lemah. Jadi yang membedakan atasnya itu basa lemah dan garamnya. Ya, atau kalau misalnya tidak hafal ya, kalau diketahui Ka biasanya ini adalah penyangga asam. Kenapa? Karena Ka adalah ketetapan asam. Kalau diketahui Kb berarti ketetapan basa, itu yang dicari adalah penyangga basa. Penyangga asam maka yang kita cari terlebih dahulu adalah H plusnya. H plus sama dengan ketetapan asam dikali mol asam lemahnya dibagi dengan mol garam. Ini Na deh. Oke, ini mol Ng atau basa konjugasinya. Ini tinggal kita masukkan 1 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini mol asam lemah 5 milimol. Ini masih milimol, nggak apa-apa, nanti dicoret per 10 milimol. Ini tinggal kita, nah ini milimolnya kan habis, 5 bagi 10 sisa 2. 1 bagi 2 hasilnya adalah 0,5, pangkatnya tetap kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini kita buat satuin aja jadi 5 ya. Ini pindah ke sini 1 kali 10 pangkat minus 6. Setelah dari H plus baru kita ke pH. pH kan rumusnya tetap sama seperti asam basa sebelumnya, tetap min log dari konsentrasi H plus atau OH min, karena ini asam ya dia H plus. Jadi kita masukkan nih di sini min log, masukin angkanya 5 kali 10 pangkat minus 6. Nah, ini pangkat yang di sini karena ini adalah log 10, langsung aja kalikan pangkat min 6 kali min 6 kali min, jadi hasilnya adalah 6. Ini masih ada angka 5, jadi minus log 5 nya mengikuti di belakang seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita mau soal nomor 2 ya. Ini kita copy dulu deh. Kita copy dulu soalnya, soal nomor 2. Kita mau pindahin soal ini ke bawah. Nah, ini nomor 2 soalnya adalah CH3 ya. Jadi kita buat reaksinya dulu. Perbedaannya kalau tadi sudah ada garamnya langsung ya, asam lemah dan garamnya nomor 1 ya, nomor 1 asam lemah dan garam. Cuma kalau nomor 2 kita reaksikan dulu untuk mendapat garamnya. Jadi CH3 COOH, kalau kita tambah dengan basa kuat dari NaOH, nah ini akan membentuk garamnya atau basa konjugasinya. Jadi CH3 COONA atau Na nya boleh di depan. Jadi CH3 COONA. Nah, ini Na nya di belakang. Kalau tadi Na nya di depan nih, untuk yang ini kan Na nya di depan nih. Itu sama ya, senyawa yang sama. Nah, ini kita tambah dengan sisanya H2O. Nah, ini kita buat dulu mula-mula reaksi setimbang. Nah, ini bedanya antara nomor 1, tapi dia masuk penyangga juga. Caranya sama, caranya kita cari mol masing-masing dulu. Kalau mol NH3 CH3 COOH sama, cari mol itu karena ada volum sama molar ya, rumusnya masih sama. Tinggal kalikan aja volum dikali molar ya. Kita kalikan dulu ya untuk CH3-nya. Jadi molnya adalah Na ya, CH3 COOH ini kan asam lemah. Jadi molnya volumenya 100 mili. Tinggal dikali aja 0,1 molar. Nanti ini dapatnya adalah 10 milimol. Nah, ini kita buat 10 milimol. Oke, untuk yang NaOH yang mol basa kuat, ini mol BK basa kuat. Rumusnya sama, 20 milimol, volume dikali dengan molar 0,1 molar. Ini kita kalikan aja, jadi 2 kali 1 jadi 2 milimol. Nah, ini kita geser sedikit. Nah, 2 mm ya, milimol. Oke. Setelah itu kita masukkan nih mol masing-masingnya. Di sini adalah 10
milimol, ini 2 milimol, produk belum terbentuk ya, produk di kanan. Setelah bereaksi kurangkan dengan jumlah mol yang lebih kecil. Kenapa? Karena dia tepat habis atau tepat habis bereaksi. 1 CH3COOH itu sebesar 10 milimol, 1 NaOH sebesar 2 milimol. Maka ya, kurangkan dengan mol yang kecil ini, maka ini reaksi pembatasnya. Kita kurangkan dengan 2. Ini kan koefisiennya 1, 1, 1, 1, maka molnya juga sama. Biasanya ini berkurang karena dia di kiri, reaksi berkurang sama ya. Kalau di kanan bertambah 2 karena 1 nih ya. Kalau nanti koefisiennya di sini, anggap koefisiennya nanti ada 2. Berarti 2 kalinya 2 kali 2 mol, 2 milimol, jadi 4 milimol seperti itu. Ini kita hapus dulu ya. Kalau nanti 3 ya 3 kalinya. Oke, ini kita buat ke bawah. Ini tinggal kita selesaikan dulu molnya jadi 8 milimol ini ya. Yang ini habis basa kuat, jadi basa kuatnya kalau penyangga harus habis sehingga tersisa asam lemah dan garamnya. Nah ini adalah mol asam lemah dan ini adalah mol garamnya, atau ini adalah asam lemah, ini adalah basa konjugasinya. Ini ada air ya. Nah ini yang kita ambil. Kalau di atas kan nomor 1 udah ada asam lemah dan garamnya, jadi nggak usah direaksikan. Jadi nomor 2 harus direaksikan untuk mencari garam atau basa konjugasinya. Nah setelah itu ya prinsipnya akan sama. Jadi kalau dia penyangganya ini masuk penyangga asam, ya sama ya, penyangga asam, unsur atau senyawanya. Nah penyangga asam ya tinggal dicari konsentrasi H plusnya. Tadi rumusnya akan sama, Ka dikali mol asam lemah dibagi mol garam atau basa konjugasinya. Ka nya juga sama nih, 1 kali 10 pangkat minus 5, 1 kali 10 pangkat minus 5, mol asam lemahnya 8 milimol, mol garamnya 2 milimol. Nah ini tinggal kita reaksikan, kita selesaikan. 8 bagi 2 itu 4, 4 kali 1, 4 dikali 1 itu hasilnya adalah 4, sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 5. Nah tinggal kita cari pH, rumusnya sama, minus log dari konsentrasi H plusnya, minus log konsentrasi 4 kali 10 pangkat minus 5. Nah ini seperti biasa, pangkatnya ini kita kali ke depan dulu ya, minus 5 dikali min, jadinya hasilnya adalah 5, positif 5. Log 4 nya ngikutin minus ya, minus log 4, minus log 4 sampai sini ya. pH nya jadi 5 min log 4. Oke, semoga bisa mengerti. Sebanyak 100 ml larutan CH3COOH 0,2 molar dicampur dengan 100 ml larutan NaOH 0,1 molar. Tentukan pH larutan-larutan itu sebelum dan sesudah dicampurkan. Jika ketetapan Ka atau ketetapan asam dari CH3COOH 1 kali 10 pangkat minus 5. Oke, kita cari yang sebelum dicampur dulu ya. Ini sebelum berarti masing-masing senyawanya. Yang pertama adalah senyawa CH3COOH. Ini merupakan senyawa asam lemah. Asam lemah. Nah, asam lemah itu berarti yang dicari adalah konsentrasi H plusnya. Ya, berarti H plus dulu nih yang kita cari. Rumusnya adalah akar dari ketetapan asam dikali dengan molarnya. Karena ini Ka nya adalah KaCH3COOH ya. Jadi kita masukkan di sini angkanya. Akar dari 1 kali 10 pangkat minus 5, kita tulis 10 pangkat minus 5 aja. Dikali dengan molarnya. Ini molarnya udah ada 0,2, berarti 2 kali 10 pangkat min 1 karena 0,2 ya, jadi 2 kali 10 pangkat min 1 notasinya.
Oke, akar 2 di sini kita tulis 2 ya kali 10 pangkat min 5 kali 10 min 1, jadi ditambah aja min 5 tambah min 1 min 6. Akarnya adalah akar 2 itu 1,4, kalau 10 pangkat min 6 tulis dulu 10-nya, lalu min 6-nya dibagi 2 aja karena akar tinggal dibagi 2, jadi minus 3. Setelah itu baru cari pH. pH-nya adalah di sini pH sama dengan minus log dari konsentrasi H plusnya. Nah, tinggal dimasukin nih minus log dari 1,4 kali 10 min 3. Nah, cara mudahnya tinggal kalikan aja pangkat ini nih ya, minus 3 kan pangkat dari 10. Nah, ini kalikan ke depan aja. Cara mudahnya seperti itu. Ini kita geser. Jadi hasilnya adalah min 3 kali min, jadi hasilnya 3. Lalu 1,4, nah ini tinggal mengikuti aja di belakang, minus log 1,4. Jadi minus log 1,4. Nah ini hasilnya untuk pH asam lemah dari CH3COOH. Oke, sekarang kita cari yang larutan NaOH karena masing-masing ya. Berarti kita cari yang B, NaOH dulu. Jadi NaOH ini merupakan basa yang kuat. Basa kuat yang kita cari karena dia basa adalah OH-nya. Konsentrasi OH- dulu. Rumusnya adalah valensi basanya, valensi OH-nya dikali dengan molaritas. Nah, karena NaOH jadi Na positif kalau diionisasikan seperti ini. Na plus tambah OH minus. Nah, valensi itu ya, valensi itu adalah koefisien yang di depan OH ini, karena ini tidak ada angka berarti dia 1. Kalau misalnya Na 2 OH min berarti valensinya 2 ya, misalkan. Karena ini adalah 1, valensinya adalah 1. Ini kita masukin ya, valensinya tadi 1 dikali molaritasnya, kita cek molaritasnya adalah 0,1. Nah, ini 0,1 nya kita masukin ke sini. Ingat 0,1 kan jadi 10 pangkat min 1 ya, notasinya 1 kali 10 pangkat min 1 ya 10 pangkat min 1. Setelah itu dari situ kita nyari POH dulu sebelum pH. POH rumusnya adalah minus log dari konsentrasi OH minnya. Ini masukin minus log dari 10 pangkat min 1. Nah, caranya sama kayak tadi, pangkatnya ini kalikan ke depan aja. Ya, ini kali ke sini, minus 1 dikali min sama dengan positif 1. Baru bisa mencari pH. pH adalah ketetapan air yang sebesar 14 dikurang ya POH-nya. Nah, ini. Jadi 14 dikurang ya ini POH-nya kan 1. Jadi dapatnya adalah pH-nya 13. Ini adalah yang sebelum, sekarang kita mau bahas yang sesudah dicampur. Jadi yang C itu sesudah. Karena dicampur maka kita reaksikan dulu CH3 COOH ya, kalau dicampur dengan NaOH akan jadi ya CH3 COO Na. Ini Na nya boleh di belakang atau di depan, nanti itu sama ya, tambah H2O. Oke, sesudah itu kita cari mol masing-masing. Nah, caranya mencari mol di sini kalikan dulu volume dengan molar. Jadi mol CH3 COOH ya, tinggal kalikan volumenya 100 mili, jadi kalikan 100 dikali 0,2 jadi hasilnya adalah, ini dicoret, hasilnya adalah 20 milimol ya. Milimol kenapa? Karena ini masih mililiter, ini molar jadi milimol. Lalu kita kalikan untuk cari mol NaOH, kita kalikan juga volumenya 100 ml dikali, nah molarnya kan 0,1 molar, ini hasilnya dikali, jadi hasilnya adalah 10 kali 1 10 milimol. Tinggal kita masukkan mol-mol larutan CH3COOH dengan NaOH ke reaksi di bawah ini ya. Ini kita buat deh mula-mula reaksi setimbang atau sisa boleh. Mula-mula tadi ini adalah 20 milimol. Oke, yang ini 10 milimol.
produk belum terbentuk. Pada saat bereaksi, kurangkan dengan jumlah mol yang paling kecil karena dia tepat habis bereaksi. 1 CaH3COOH ini 20, kalau 1 NaOH ini 10, maka yang lebih kecil adalah yang NaOH. Jadi patokannya dia dikurang 10 milimol ya. Karena ini koefisiennya 1, 1, 1, 1, maka patokannya adalah NaOH atau reaksi pembatasnya adalah NaOH. Karena ini 1, maka kalau 1 mol yang bereaksi itu untuk NaOH kan tadi 10 ya. Kalau di sini karena 1 berarti 10 juga. Ini juga 1, 1, ini 10, ini 10. Kecuali kalau di sininya 2 berarti 2 kalinya 2 kali 10 itu 20. Kalau di sini 3H2O misalnya berarti 3 kali 10. Nah ini tandanya hanya kalau pada saat bereaksi yang kiri ini sebelum tanda mana ini akan berkurang jadi minus. Untuk yang bereaksi yang di kanan itu akan bertambah produknya. Ini kita tinggal jumlah ke bawah, 20 dikurang 10, 10 milimol. Ini habis, ini adalah 10, ini 10. Maka kita bisa lihat yang di sini yang tersisa adalah mol asam lemah, mol Na dan mol garamnya. Ya, CH3COONA itu adalah mol garam atau bisa disebut juga dengan bahasa konjugasinya ya. Nah, setelah itu ini kita lihat di sini karena ada 2 tadi ya. Maka di sini adalah penyangga. Nih penyangga asam ya, masuknya penyangga asam. Kenapa? Karena yang sisa adalah mol asam lemah. Ini ketika mol asam ini adalah asam lemah ketika ditambah dengan basa kuat dan basa kuatnya habis, yang tersisa adalah mol asam lemah dan mol garam atau mol basa konjugasinya, maka terbentuklah penyangga asam. Untuk penyangga asam rumusnya kita cari H plusnya dulu ya. Rumusnya adalah Ka dikali dengan mol asam per mol garam. Ka-nya tadi ya, Ka-nya itu adalah ketetapan asam. Asam lemahnya kan tadi si CH3COOH sebesar 1 kali 10 pangkat 5 ya. 1 kali 10 pangkat minus 5 kita tulis aja 10 pangkat minus 5 ya, dikali mol asamnya 10 milimol. Ini satuannya milimol ya. Mol garamnya juga 10 milimol nih. Nah ini milimol-milimolnya kan bisa dicoret. 10 bagi 10 kan juga 1. Maka nah ini hasilnya 10 pangkat minus 5. Berarti tulis 10 pangkat minus 5. Setelah itu ini kita geser deh ya karena nggak muat. Ini kita geser ke samping. Nah dari situ kita pindahin ke sini. Oke. Nah dari ini sebentar ya, ini kita pindahin ke samping. Nah ini kita tulis lagi karena di sini konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat minus 5 karena dia asam, dari H plus langsung ke pH ya, beda sama basa dari OH min ke POH dulu baru pH. Rumusnya masih sama, minus log dari konsentrasi H plus, jadi minus log ya, ini 10 pangkat minus 5, jadi dapatnya adalah minus 5 kalikan ke depan, jadi minus 5 kali min pH nya adalah 5 ya, positif 5. Jadi ini adalah pH setelah dicampur. Oke. Sebanyak 100 ml larutan NH3 0,2 molar dicampurkan dengan 100 ml larutan HCl 0,1 molar. Tentukan pH larutan-larutan itu sebelum dan sesudah dicampurkan jika Kb atau ketetapan basa dari NH3 1 kali 10 pangkat minus 5. Oke, kita yang pertama kita masing-masing larutan. Yang pertama kita mau NH3 dulu, merupakan basa lemah. Untuk basa lemah kita carinya adalah OH minnya. Kalau asam ya kita cari H plusnya. Rumusnya adalah ketetapan basa dikali molaritas. Tinggal dimasukin aja. Ketetapan basanya 1 kali 10 pangkat minus 5 atau kita bisa tulis 10 pangkat minus 5 aja. Molaritas dari NH3 yang ini 0,2 atau kita tulisnya 2 kali 10 pangkat min 1.
Ini adalah hasilnya 2 kali 10-nya tetap, minus 5 ditambah minus 1 karena perkalian jadi minus 6. Kalau mau dihitung akar 2 nilainya 1,4 kali ini 10-nya tulis dulu, minus 6 tinggal dibagi 2 aja pangkatnya, minus 6 bagi 2 minus 3. Sehingga pH, sebelum pH kita pOH dulu, jadi rumusnya adalah minus log konsentrasi OH minnya. Nanti kalau nggak tahu akar 2 ya bikin aja akar 2 kali 10 min 3 juga boleh ya, kalau belum hafal akar 2. Jadi ini minus log dari 1,4 kali 10 pangkat minus 3. Nah caranya tinggal kalikan aja pangkat yang ini, yang minus 3 nya kalikan ke depan, cara mudahnya gitu, karena ini adalah log 10 ya. Jadi minus 3 dikali min hasilnya adalah 3, lalu 1,4 nya ngikutin dari depan, minus log 1,4. Kalau mau pakai akar 2 jadi 3 minus log akar 2 gitu ya, kalau mau pakai tetap akar 2. pH sama dengan ketetapan air yaitu 14 dikurang pOH, sehingga kita tulis aja 14 dikurang 3 min log 1,4. 14 dikurang 3 itu 11, min ketemu min jadi hasilnya plus log 1,4. Kalau tadi pakai akar 2 jadi 14 dikurang 3 minus log akar 2, jadi hasilnya 11 plus log akar 2 juga boleh ya. Untuk basa lemahnya udah, sekarang HCl. Nah HCl yang ini merupakan asam kuat, molaritasnya 0,1, berarti kita hitung juga. Kita turunin lagi. HCl molaritasnya 0,1. Rumusnya adalah kita cari, karena ini asam kuat ya, kita cari dulu rumusnya untuk H plusnya, karena asam kan yang dicari konsentrasi H nya dulu. Valensi dikali dengan molaritas. Oke, untuk HCl kalau terionisasi akan jadi seperti ini, H plus ya ditambah Cl minus. Valensi itu koefisien dari H-nya ya. Kalau di sini tidak ada angka berarti valensinya adalah 1. Kalau di sini angkanya adalah 3H plus, maka valensinya adalah 3. Nah, valensinya udah tahu, 1 molaritasnya adalah 0,1. 0,1 bisa ditulis 10 pangkat min 1 ya. Jadi 1 kali 10 pangkat min 1 hasilnya ya tetap 10 pangkat min 1. Nah pH rumusnya adalah minus log dari konsentrasi H plusnya. Ini tinggal kita masukin aja, minus log dari 10 pangkat min 1. Nah ini lebih mudahnya, ini kalikan ke depan, jadi dapatnya adalah min 1 kali min, jadi dapatnya positif 1 ya. Jadi kalau asam itu H plus langsung ke pH, kalau basa OH min, pOH baru pH, jadi 3 tahap ya. Oke, sekarang ini adalah untuk sebelum mereka dicampur ya. Nah sekarang ketika mereka setelah dicampur, jadi kita buat reaksinya dulu. Ini setelah dicampur itu, ketika tadi NH3 dicampur dengan HCl, maka akan menjadi NH4Cl. Caranya gimana? Caranya cari mol masing-masing dulu. Kita buat di sini. Ya, mol itu simbolnya adalah N kecil, adalah volum dikali dengan molaritas. Untuk NH3 molnya kalikan aja 100 mili dikali dengan 0,2 molar. Hasilnya adalah ini kalikan ke sini ya. Hasilnya adalah 20, ini geser ke kanan, milimol ya, karena masih mililiter. Lalu tinggal HCl. Jadi HCl molnya itu adalah ini mol NH3 mol HCl, kalikan volumenya 100 mili juga dikali 0,1. sama caranya nih, gampangnya gini, coret aja. Jadi dapat 10 milimol ya. Ini tinggal kita pindahin ke bawah ya. Jadi NH3 20, HCl-nya 10. Kita buatnya gimana? Buatnya gini. Mula-mula reaksi setimbang atau sisa.
Kita buat di sini mula-mula 20 milimol. Ini masih milimol ya satuannya. Ini 10 milimol, ini belum terbentuk. Pada saat bereaksi selalu kurangkan dengan mol yang paling kecil karena dia habis bereaksi. Karena ini paling kecil 1 HCl 10, ini 1 NH3 20. Jadi 1 20, ini 1 10, kan lebih kecil ini. Berarti ini kita kurang yang kiri. Karena ini koefisiennya 1, maka reaksi pembatasnya tadi adalah HCl. 1 itu 10, maka kalau 1 ya 10. Kalau 1 ini ya 1 juga, tidak ada angka, ini 10. Kalau di kanan ditambah karena produk bertambah, di kiri tinggal minus karena berkurang reaksinya. Ini tinggal dijumlah ke bawah. 20 dikurang 10, 10 milimol. Ini basa asam kuatnya habis. Nah, ini adalah garam atau asam konjugasinya karena di sini ada tadi basa lemah, ini adalah asam konjugasi atau garamnya. Ini sama 10 milimol juga. Maka di sini karena ada dua unsur, ada di sini adalah mol dari basanya, basa dari NH3. Kita sebutnya di sini adalah mol basa, dan ini adalah mol garam atau asam konjugasinya ada 2, maka ini adalah masuk ke dalam penyangga. Penyangga basa ya, karena ada basa lemah dan garamnya. Atau kalau misalnya nggak hafal ya karena ada KB ya, ini ketetapan basa ya sebesar ketetapan basanya sebesar ini nih. Nah, kalau ada KB berarti penyangganya adalah basa. 1 kali 10 pangkat minus 5. Oke, penyangga basanya adalah kita cari OH- terlebih dahulu. Setelah itu rumusnya adalah KB dikali mol basa lemah dibagi mol garam atau asam konjugasinya. KB-nya tadi 1 kali 10 pangkat minus 5, mol basanya 10 milimol. Mol garamnya 10 milimol juga. Ini tinggal kita coret. Nah, milimolnya jadi habis. 10 bagi 10 juga 1. 1 kali 1 1 dikali 10 pangkat minus 5, hasilnya 10 pangkat minus 5. Setelah itu kita tinggal cari POH. Rumusnya sama kayak di atas, min log konsentrasi OH min. Yang membedakan adalah rumus OH minnya saja ya. Kalau POH sih masih sama. Jadi minus log 10 pangkat min 5. Tadi caranya pangkat ini kalikan ke depan, jadi dapatlah minus 5 dikali min, hasilnya adalah positif 5. pH sama ketetapan air 14 dikurang POH, jadi 14 dikurang 5, jadi dapatnya adalah 9 untuk pH sesudah larutan itu dicampur ya. Yang ini yang sebelum, kalau HCl-nya 1 dan NH3-nya 11 plus log 1,4. Berapa mililiter larutan CH3COOH 0,1 molar harus ditambahkan ke dalam 200 ml larutan NaCH3COO 0,1 molar untuk membuat larutan penyangga dengan pH 5, dimana kalau diketahui Ka dari CH3COOH adalah 1 kali 10 pangkat minus 5. Oke, caranya seperti apa? Kita lihat di sini. Karena di sini diketahuinya adalah molar dari, jadi CH3 ini kita buat diketahuinya deh. CH3COOH diketahuinya adalah molaritasnya M sama dengan 0,1, kita buat 10 pangkat min 1 atau 0,1 aja juga boleh. Ini kita buat 0,1 aja deh ya. 0,1 molar, lalu ada molaritas dari NaCH3COOH sebesar 0,1 molar juga, sedangkan volume dari NaCH3COOH sebesar 200 ml dan pH-nya sebesar 5 ya, larutan penyangganya sebesar 5. Lalu diketahuinya, ini salah letaknya. Diketahui di sini adalah ditanya ya, kok diketahuinya udah. Ditanyanya adalah volume dari
CH3COOH. Berapa? Nah, untuk menjawabnya kita harus tahu kalau CH3COOH ini merupakan asam lemah, Al ya kita singkatnya. Ini NaCH3COOH merupakan basa konjugasi atau bisa disebut dengan garamnya. Ya, istilah lainnya. Nah, sekarang kita caranya bagaimana? Karena di sini diketahui pH penyangga 5 ini berarti termasuk penyangga asam ya, karena di bawah 7. Kalau di atas 7 berarti dia penyangga basa gitu ya. Terus diketahui juga cirinya adalah Ka. Kalau diketahui Ka, maka biasanya penyangganya asam. Oke, sekarang kita buat dulu di sini dari pH kan sama dengan 5. Berarti H plusnya bisa dapat dari pH. Dari min log pangkat berapa yang hasilnya 5. Pastinya adalah 10 pangkat minus 5. Kenapa? Karena rumus pH itu minus log dari konsentrasi H plusnya. Jadi kalau kita masukin di sini adalah minus log 10 pangkat minus 5, jadi min 5 kali min jadi 5. Jadi kalau pH-nya 5, H plusnya 10 pangkat min 5. Kalau dia pH-nya 7, H plus. Kalau pH-nya 6 lah ya. Kalau pH-nya 6, maka H plusnya 10 min 6. pH-nya 3, 10 pangkat minus 3. Seperti itu cara mudahnya. Nah, dari pH kita menuju ke dari H plus ini kita bisa jabarkan kembali rumusnya. H plus untuk pH penyangga asam adalah Ka, konsentrasi asam, dikali dengan mol asam lemah dibagi dengan mol garamnya atau basa konjugasinya. Nah, kalau di sini molnya belum ada, boleh kita ganti dengan Ka dikali dengan mol itu kan didapat dari volume asam lemah ya, dikali dengan molaritas asam lemahnya dibagi dengan volume garam dikali volume garam atau basa konjugasi ya, istilah lainnya. Oke, sekarang kita masukkan di sini. Ini adalah konsentrasi H plus. Oke, sekarang kita masukkan tadi H plusnya dapat 10 pangkat minus 5. 10 minus 5 sama dengan ini, kita geser deh. Ini kayaknya letaknya ini enggak ini ya, kita geser dulu. Kita geser ke sini, ke bawah sini aja ya. Ini pH-nya juga kita geser di sini. Oke, ini kurang. Sebentar ya, ini kita geser dulu ke atas sedikit. Ini kita masukin ke sini. Nah, setelah itu H plus, jadi H plus itu kan tadi sebesar 10 pangkat minus 5. Jadi 10 pangkat minus 5 ini kita taruh. Ka-nya juga udah ketetapan, berarti 1 kali 10 pangkat minus 5. 1 kali 10 pangkat minus 5 ya, kita bisa tulis 10 minus 5 aja. Volume asamnya berapa? Ini adalah CH3, ini merupakan CH3COOH, merupakan asam lemah. Yang ditanya molaritasnya 0,1 kita tulis, berarti volume yang ditanya molaritasnya 0,1 molar. Nah, sekarang volume dari garam atau basa konjugasinya 200 ml, sedangkan molaritasnya 0,1. Berarti kita buat di sini. Di sini 200 ml dikali dengan ini molar ya, 0,1 molar juga. Ini kita bisa buat seperti ini. Jadi caranya gimana? Kita coret jadi 1 ya. Lalu 10 pangkat min 5 jadi seperti ini nih. Caranya adalah kita buat ke sini dulu, ini enggak cukup. 10 min 5-nya kita bagi ke sini. Jadi 10 pangkat minus 5 yang di sini kita bagi dengan yang ada di sini, 10 pangkat minus 5 ya, pindah ke bawah sini jadi per gitu ya. Sama dengan sisalah PA ya kali 1 volume asam lemah ya, kali 1 kan volume asam lemah dibagi 200 ml. Nah, dari sini sebenarnya udah nih, ini 10 pangkat minus 5 dibagi 10 pangkat minus 5 1/1.
volume asam per 200 ml. Nah, ini kali ke sini nih, volume asam lemah sama dengan ini kali ke sini. 200 ml kali 1. Jadi volume asam lemahnya dapat 200 ml juga ternyata. Berapa mililiter larutan NaOH 0,1 molar harus ditambahkan ke dalam 100 ml larutan CH3COOH 0,1 molar untuk membuat larutan penyangga dengan pH 5 jika Ka CH3COOH 1 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini kita tulis dulu deh yang diketahuinya ya, berarti kita ganti. Ini adalah diketahui. Diketahui adalah di sini ada NaOH. NaOH itu termasuk basa kuat ya. Basa kuat ya. Molaritasnya adalah 0,1 molar. Lalu ada apa lagi di sini? Ada CH3COOH. Ini asam lemah. Nah, asam lemah ini memiliki ini molaritasnya sebesar 0,1 molar juga. Terus volumenya ada nih 100 ml ya. Volumenya 100 ml, lalu pH-nya adalah 5. Ini adalah penyangga asam ya. Karena pH-nya di bawah 7. Ya, kalau pH di bawah 7 berarti penyangga asam, di atas 7 ya penyangga basa. Atau cirinya diketahui Ka sebesar 1 kali 10 pangkat minus 5 nih untuk asam lemahnya. Kalau nanti diketahuinya Kb ya berarti dia penyangga basa ya. Ditanyanya ini adalah volume V dari NaOH. Jadi volume dari basa kuat NaOH berapa? Oke, untuk menjawabnya kita mau reaksikan dulu nih. Jadi kita mau jawabnya reaksikan dulu antara CH3COOH kita tambah dengan NaOH akan jadi CH3COO Na plus H2O seperti ini. Terus kita buat juga di sini ada mula-mula, reaksi, setimbang untuk molnya ya, untuk molnya mereka. Nah, caranya kita kalikan, mol itu kan mengalikan volume dengan molaritas ya. Karena di sini volumenya nggak ada si basa kuat, jadi kita anggap aja V. Maka molnya adalah volumenya kan V dikali molar. Jadi volumenya V dikali 0,1 berarti volume dikali 0,1. Jadi hasilnya 0,1 V ya. Milimol ini satuannya. Untuk yang asam CH3COOH sama volume dikali molar, volumenya 100 ml, molaritasnya 0,1 molar, jadi hasilnya adalah 10 milimol. Jadi kita buat 10 milimol. Setelah itu kita masukkan ke sini. Jadi kita masukkan aja ke sini. Di sini tadi asam lemahnya 10 milimol, NaOH-nya 0,1 V milimol, produk pasti belum terbentuk. Saat bereaksi, kita kurangkan dengan mol yang paling kecil. Ini pakai V ya. Nih, kurang V nih. V. Nah, yang ini. Nah, karena kalau syarat dari penyangga asam sebenarnya kan kita butuh mol asam yang jumlahnya asam lemah ya lebih besar dari basa kuat, sehingga dia habis bereaksi, maka sehingga terbentuk yang nanti yang kita ambil adalah mol garamnya atau basa konjugasi gitu. Jadi karena dia nanti habis, maka yang tersisa untuk penyangga asam adalah ini dan ini. Yang ini ya. Maka kita buat di sini. Nanti yang sisanya ini dan ini. Yang kita ambil untuk penyangga asam. Asam lemahnya dan garamnya atau basa konjugasi. Jadi basa kuatnya ini harus habis. Ini nih habis.
ya, berarti dia karena dia habis, ini kita kurang dengan 0,1 V gitu ya, dikurangkan dengan dia minus. Jadi reaksi pembatasnya dia, jadi patokannya 0,1 V ini si NaOH ya. Untuk 1 NaOH 0,1 V, kalau 1 CH3COOH 1 ini koefisiennya 1, berarti sama semua nih karena 1, jadi ini dikurang karena di kiri ya. Pada saat bereaksi produk akan bertambah 0,1 V, ini akan jadi 0,1 V. Kecuali kalau nanti koefisiennya berbeda ya, misalnya di sini koefisiennya adalah 3, berarti 3 kali 0,1. Oke, sekarang ini kita jumlahkan ke bawah, hasilnya adalah ini 10 dikurang 0,1 V, ini tadi harus habis basa kuatnya sehingga menghasilkan mol garam atau basa konjugasinya. Ini juga ada, cuma kita tidak ambil ya. Ini adalah mol asam lemah Na dan ini adalah mol garamnya Ng atau basa konjugasinya. Kita biarkan ini dulu, kita ambil dulu pH yang 5 ini ya, pH 5. pH 5 berarti kita bisa dapat H plusnya sama dengan 10 pangkat minus 5. Kenapa? Karena rumusnya minus log dari konsentrasi H plusnya ya. Jadi kalau di sini 5, 10 pangkat min 5 konsentrasi H plus. Kalau di sini 4, ini 10 pangkat min 4 dan seterusnya. Cara mudahnya gitu. Nah, untuk rumus H plus ya, rumus H plus adalah tinggal Ka dikali mol asam dibagi dengan mol garam atau mol asam konjugasinya. Nah, ini kita lanjutkan ke sini. H plusnya tadi udah ada 10 pangkat minus 5. Ya, Ka-nya udah ada juga di atas. Ketetapan asamnya 1 kali 10 pangkat minus 5 sama aja 10 pangkat minus 5. Jadi satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Dikali mol asam dibagi mol garam. Kita cari mol asam dan mol garamnya ya. Jadi ini pindah ke bawah jadi pembagi ya. 10 pangkat minus 5 kita bagi dengan yang di sini. Bagi 10 pangkat minus 5 sama dengan mol asam mol garam. Nah, ini kalau dibagikan jadinya 1 ya. Ini 1, ini 1. Kali silang ini ke sini adalah mol asam lemah. Ini ke sini jadilah mol garam. Sehingga menghasilkan persamaan mol asam harus sama dengan mol garamnya gitu, karena nilainya yang sama ya. 10 pangkat minus 5 dibagi 10 pangkat minus 5. Jadi sama nilainya. Nah, setelah itu kita masukkan substitusi yang ini nih tadi mol asam lemah. Berarti kita masukin di sini 10 dikurang 0,1 V sama dengan gitu ya. Di sini mol garamnya 0,1 V juga. Jadi 10-nya tetap di sini sama dengan yang ini 0,1 V tulis dulu. Nah, yang ini pindah ruas ke kanan sehingga dia ditambah dari minus jadi 0, plus 0,1 V. 10 sama dengan 0,2 V ya. Kalau ditambah jadi V-nya sama dengan yang di sini 10 dibagi dia 0,2. Jadilah ini sama aja 100 dibagi 2 karena 10 bagi 0,2. Jadi hasilnya adalah 50 ml. Karena tadi satuannya ini masih mili. Kenapa? Karena tadi satuan volumenya tidak kita rubah sehingga udah otomatis dapat milimol gitu. Jadi lebih simpel ya. Jadi dapatnya adalah 50 ml. Berapa mililiter larutan NaOH 0,1 molar dan larutan CH3COOH 0,1 molar juga masing-masing diperlukan untuk membuat 120 ml larutan penyangga dengan pH 5. Kalau kita tulis diketahuinya dulu, berarti NaOH ini merupakan basa kuat. BK basa kuat di mana molaritasnya sebesar 0,1 molar. Lalu ada larutan CH3COOH, di sini asam lemah ya. Al kita singkat. Molaritasnya juga sama 0,1 molar.
Lalu penyangganya itu nanti diperlukan 120 mili. Jadi volume total untuk larutan penyangga nanti adalah 120 ml. Nah, di sini pH-nya adalah 5 untuk Ka 1 kali 10 pangkat minus 5. Oke, sekarang kita permisalkan. Nanti misalnya ini totalnya kan volumenya 120. Jadi nanti NaOH berapa untuk basa kuatnya, dan CH3COOH atau asam lemahnya tuh volumenya berapa, seperti itu adalah yang ditanya. Volume NaOH dan volume CH3COOH seperti ini. Nah, misalkan kalau kita misalkan NaOH itu memiliki volume X, volumenya B aja ya, kita sebutnya basa kuat itu VB, sama dengan kita simbolkan dengan X. Maka kalau volume asam lemah dari CH3COOH kita simbolkan dengan Va. Karena totalnya tadi 120 udah kepake X, maka sisanya adalah si volume asam lemah sebesar 120 dikurang X. Ini kita buat seperti ini ya. Nah, setelah itu kita mau buat dulu reaksi dari CH3COOH ditambah dengan NaOH-nya ya. Sekarang kita buat di sini ketika ini jawabnya ya. CH3COOH ketika ditambah NaOH maka akan jadi garam dari CH3COONA. Ini Na-nya boleh di belakang atau di depan, sama aja. Ditambah H2O. Nah, nanti di sini ada mol mula-mula, reaksi, setimbang. Kita buat seperti ini. Nah, ingat untuk mencari mol itu, misalnya mol basa kuat NaOH, berarti kan rumusnya molaritas dikali dengan volume. Sehingga kalau molaritasnya 0,1 kita kalikan dengan X, kita buat di sini. 0,1 dikalikan dengan X sama dengan 0,1X, seperti itu. Lalu kalau mol asam lemah kita simbolkan dengan Na dari CH3COOH, maka rumusnya sama, molaritas dikali dengan volume. Nah, molaritasnya 0,1 juga, cuma volumenya itu 120 dikurang X ya. Maka hasilnya 0,1 dikali masuk aja. 0,1 kali 120 jadi 12. Ini kita buat 12. Lalu 0,1-nya kita kalikan ke belakang juga. 0,1 dikali minus X, jadi hasilnya minus 0,1X. Ini adalah mol masing-masing. Kenapa kita cari? Karena yang kita tulis di tabel reaksi ini, di mula-mula dan reaksi sisa atau setimbang ini adalah molnya. Mol asam lemah CH3COOH adalah yang ini, 12 dikurang 0,1X. Mol basanya 0,1X, ini garamnya belum terbentuk, atau kalau di sini asam lemah ini adalah basa konjugasinya belum terbentuk, H2O juga belum. Ingat, penyangga itu syaratnya kalau dia di asam lemah dan basa kuat, maka basa kuatnya harus habis. Maka ini ini akan jadi reaksi pembatas. Jadi ini adalah akan jadi pengurangnya. Jadi minus ya, ini dikurang 0,1X. Kenapa? Kalau pada saat bereaksi ini yang kiri ini sebelum tanda panah akan berkurang, yang kanan akan bertambah. Kita lihat yang di kiri ini. Karena ini patokannya adalah 0,1X punya NaOH, karena koefisiennya 1, di sini 1, 1, 1 dan 1, maka ini sama semua. Kecuali misalnya kalau di sini 2, berarti 2 kalinya. Jadi 0,1 dikali 2. 0,1X dikali 2, jadi misalnya jadi 0,2X. Karena kebetulan satu semua, maka ini kita kurang 0,1X. Produk akan bertambah 0,1X, ini juga 0,1X. Ini kita buat positif karena produk bertambah. Jadi ini adalah produk hasil ya. Ini kita jumlahkan ke bawah. Lalu ini hasilnya adalah 12 dikurang 0,1X dikurang lagi 0,1X. Jadi 12 dikurang 0,1 ya, ini 0,1 juga, jadi 0,2X. Ini habis, ini 0,1X, ini 0,1X.
Untuk penyangga ini adalah udah dapat nih, ini adalah mol asam lemah yang setimbang atau sisanya ini adalah mol garam atau basa konjugasi yang sudah keadaan setimbangnya. Ini kita pakai untuk mencari pH. Maka kaitannya dengan tadi pH 5, pH sama dengan 5. Setelah itu dari pH 5 itu kita buat seperti ini. Konsentrasi H+ akan jadi berapa? Nah, karena pH itu rumusnya adalah minus log dari konsentrasi H+, maka kalau pH 5, maka H+-nya adalah 10 pangkat minus 5. Karena ini log 10 ya, cuma nggak ditulis. Cara mudahnya seperti itu. Kalau di sini 6, maka H+-nya 10 minus 6. Kalau di sini adalah 4, maka H+-nya 10 pangkat min 4 ya. Untuk penyangga asam, ini kan penyangganya masuk penyangga asam ya. Kenapa? Karena pH-nya di bawah 7. Kalau di atas 7 ya penyangga basa. Selain itu, di sini juga diketahui Ka, ketetapan asam, sehingga penyangganya juga penyangga asam. Cirinya seperti itu. Nanti kalau diketahui Kb, ketetapan basa, maka itu masuk ke penyangga basa. Oke, setelah H+, kita lanjutkan rumus H+ untuk menyangga asam. Rumusnya adalah Ka dikali dengan mol asam lemah dibagi mol garamnya atau basa konjugasinya. Ini tinggal kita masukkan aja. Masukin H+-nya tadi nilainya 10 pangkat minus 5. Ka-nya kita lihat di sini, 1 kali 10 pangkat minus 5, kita bisa tulis 10 pangkat minus 5 aja. Sama ya, 1 kali 10 pangkat minus 5, jadi 10 pangkat minus 5. Mol asam lemahnya kita masukin yang ini, 12 dikurang 0,2x. 2x, ini kita buat seperti ini. Nah, ini adalah satuannya milimol ya. Ini juga satuannya, ini 0,1x, satuannya juga milimol. Nah, ini kenapa milimol? Karena kita nanti tadi adalah volumenya kan dari mililiter ya, jadi masih milimol. Tapi nggak apa-apa, ini sama ini kan habis ya. Oke, caranya selanjutnya adalah ini pindah ke sini. Jadi kita bagi 10 pangkat minus 5, kita bagi yang di sini 10 pangkat minus 5. Maka sisanya adalah ini 12 dikurang 0,2x per 0,1x. Oke, ini dibagi ini, jadi ini satu kali silang ya. Ini boleh kita kali silang ke sini ya. 0,1x dikali 1 ya 0,1x. Ini juga dikali ke sini. 1 dikali 12 dikurang 0,2x ya tetap ya. 12 dikurang 0,2x. Oke, ini tinggal aljabarnya aja. 0,1x ini juga pindah ke ruas kiri ya. 0,1x ditambah ini pindah jadi plus ya, karena pindah ruas. 0,2x sama dengan 12. Jadi 0,1x ditambah 0,2x hasilnya adalah 0,3x sama dengan 12. Maka x sama dengan 12 tinggal dibagi aja dengan 3. Kenapa? Ini ada 0,3 angka yang di depan ini. Ya, jadi x-nya sama dengan 12 bagi 0,3 sama aja ini masuk naikin ke atas jadi 120 bagi 3 hasilnya adalah 40 ml. Nah, maka volume X-nya itu udah dapet. Tadi siapa yang X di sini? Yang disimbolkan dengan X ternyata adalah basa kuat. Ternyata volume basanya yang kita simbolkan dengan X. Jadi volume basanya yang NaOH. Jadi dapat ya. Kita buat di sini. 40 ini adalah volume NaOH. Oke. Karena tadi total volumenya adalah volume 120 ml, maka untuk volume NaOH itu kan tadi 40 ml, sedangkan volume CH3COOH tinggal kita kurangkan aja karena tadi di sini nih. Ya ini ya. Yang ini. Oke, 120 dikurang X. Nah, ini kita kurangin aja 120 dikurang X. X-nya tadi 40, jadi 120 dikurang 40, jadi dapat 80 ml. Ya,
Ini adalah jawabannya. Jadi NaOH-nya 40, CH3COOH-nya adalah 80 ml. Suatu larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 50 ml larutan CH3COOH 1 molar dengan 50 ml larutan NaCH3COO 1 molar dengan ketetapan asamnya dari CH3COOH 1 kali 10⁻⁻⁵. Pertanyaannya, berapakah pH larutan itu? Yang A, yang B. Jika kepada larutan itu ditambahkan 10 ml larutan HCl 0,1 molar, berapakah pH-nya? Yang C, jika ditambahkan adalah 10 ml larutan NaOH 0,1 molar, berapakah pH-nya sekarang? Yang D, jika ditambahkan adalah 100 ml air, berapakah pH-nya sekarang? Oke, sekarang kita mau tulis deh. Kita mau tulis langsung menjawabnya seperti ini. Kita cari dulu mol dari asam lemah Na dari CH3COOH ya. Ini rumusnya adalah volum dikali dengan molaritas. Volumenya 50 ml dikali dengan molarnya 1 molar yang ini. Hasilnya adalah 50 milimol. Sekarang kita mau cari mol garam atau basa konjugasi atau BK dari, ini adalah basa konjugasinya ya, atau mol garamnya dari NaCH3COO. Rumusnya juga sama, volum dikali molar. Ini juga angkanya sama ya, 50 ml dikali 1 molar, jadi 50 milimol. Sekarang kalau Ka-nya 1 kali 10⁻⁵, berapakah pH-nya? Kita jawab dulu yang A. Untuk yang A, karena ini masuk ke dalam penyangga asam, kenapa? Karena yang diketahui mol asam lemah dan mol garam atau basa konjugasinya, atau ciri lainnya diketahui Ka, ketetapan asam, sehingga kalau penyangga asam maka dia akan mencari konsentrasi H+ dulu. Konsentrasi H+ rumusnya adalah ketetapan asam dikali mol asam dibagi dengan mol garam atau basa konjugasinya ya. Nah, sekarang kita masukin angkanya. Ka-nya tadi 1 kali 10⁻⁵, jadi 10⁻⁵ aja kita tulis. Mol asam lemah yang ini 50 milimol. Mol basa lemah yang ini ya 50 milimol juga. Nah, sekarang ini kita selesaikan. Ini dibagi ini jadinya habis jadi 1 kali 10⁻⁵ kita tulis sama dengan 10⁻⁵. Dari H+ kita langsung ke pH sama dengan min log dari konsentrasi H+ nya. Tinggal kita masukkan aja minus log dari 10⁻⁵. Caranya seperti ini, pangkatnya yang 10⁻⁵ kalikan ke depan. Minus 5 dikali min, dari hasilnya adalah positif 5. Jadi pH-nya, penyangga asamnya sebesar 5. Nah, sekarang kita mau jawab yang B. Jika larutan itu ditambahkan 10 ml HCl 0,1 molar, berapa pH-nya? Ingat, HCl merupakan asam, sehingga kita cari dulu mol HCl sama dengan tadi, rumusnya masih sama, volum dikali dengan molar. Volumenya 10, HCl-nya 0,1. Langsung kita buat ya, 10 ml dikali 0,1 jadi molar. Ini sama ini, jadi hasilnya adalah 1 milimol. Karena ini adalah asam, maka untuk penyangga asam cara mudahnya seperti ini. Kalau tidak mau membuat tabelnya atau reaksinya seperti ini cara mudahnya. Karena ini adalah mol asamnya akan bertambah ya. Jadi Na-nya setelah penambahan Na jadi berubah, awalnya 50 milimol
Jadi asam lemahnya tadi 50 milimol. Jadi karena di sini penambahannya asam, senyawanya adalah asam, ini adalah asam kuat HCl, maka asamnya yang bertambah. Karena penambahan asam, ingat, maka asamnya yang bertambah. Asam bertambah. Yang awalnya tadi dari 50 milimol ya. Sebelum penambahan HCl, maka setelah penambahan HCl ditambah 1 milimol. Jadi hasilnya adalah 51 milimol. Seperti ini. Nah, untuk mol garamnya karena asamnya bertambah, maka mol asam lemahnya bertambah, maka mol garam atau mol basa konjugasinya ya otomatis berkurang. Ini akan berkurang. Sebanyak berapa sih ya? Sebanyak sama, sebanyak milimol dari asamnya itu. Ya, ini kita buat 50 tadi asal dari mol garamnya yang ini ya. 50. Kita buat di sini. 50 dikurang ya 1 milimol karena yang ditambahkan asam. Asamnya bertambah, garamnya berkurang atau basa konjugasinya berkurang. Jadi 49 milimol. Nah, tinggal dimasukkan lagi ke pH. Pertama kita cari dulu H plusnya. Tadi rumusnya adalah Ka dikali dengan mol asam per mol garamnya. Nah, kita masukkan tadi Ka-nya 10 pangkat minus 5, sama ya masih 10 pangkat minus 5. Ini kita lihat di sini. Ini ya 1 kali 10 pangkat minus 5. Jadi 10 pangkat minus 5 tinggal dikali, asam lemahnya berubah jadi 51 milimol per 49 milimol. Nah, ini kita selesaikan aja ya. Kalau dibagi ini dengan ini, hasilnya adalah 1,04. 1,04 dikali dengan 10 pangkat minus 5 ya 1,04 kali 10 pangkat minus 5. Maka pH sama dengan min log dari konsentrasi H+. Ya, sama masih yang tadi. Jadi min log dari konsentrasinya 1,04 kali 10 pangkat minus 5. Caranya tinggal kalikan aja yang pangkat ini, kalikan dulu ke depan. Minus log min 5 kali min, jadi positif 5. 5 minus log 1,4 nya ngikutin di belakang. Kalau mau dihitung log 1,04 itu ya, kita pakai kalkulator atau pakai tabel sih ya. Nah, ini 5 kalau pakai kalkulator hasilnya adalah log 1,04 adalah 0,017. Jadi kalau kita kurang 5 dikurang 0,017 sama dengan hasilnya adalah 4,983. Ini adalah pH-nya. Jadi ketika penambahan asam, maka pH-nya berkurang sedikit ya. Nah, ketika kita tambah, yang ditambahkan adalah basa NaOH, kita lihat ya, molnya juga akan sama ya. Kita cari dulu untuk molnya. Ya, molnya yang C, mol NaOH atau basa. NaOH adalah basa kuat, sama rumusnya volum dikali molar, angkanya juga sama, jadi 10 dikali 0,1, jadi 10 ml dikali 0,1, jadi hasilnya adalah 1 milimol. Karena yang ditambahkan adalah basa, maka mol asamnya berkurang, jadi kebalik ya, ini akan jadi berkurang. Berkurangnya sebanyak 1 mili, yang tadi kan awalnya 50 ya, tadi di atas ini. Tadi kan 50 milimol tambah 1 karena yang nambahnya asam. Kalau yang nambahnya basa, maka yang asam itu berkurang sebanyak 1 ya ini. Karena dia 1 milimol. Jadi 49 milimol. Nanti untuk mol garam atau basa konjugasinya itu kebalik, dia akan bertambah. Jadi 50 ditambah 1 jadi 51 milimol. Seperti ini. Nanti kita mencarinya juga sama. Berarti kita harus cari H plusnya lagi ya. Kita ulang cari H plus. Rumusnya masih sama. Masih Ka ya. Ka nya itu 10 pangkat minus 5. Cuma mol asamnya berubah jadi 49. Jadi kayak terbalik yang dari
jawaban yang B ya, 51 milimol. Nah, ini tinggal kita bagi aja. Jadi 51 dibagi, terbalik, 49 dibagi 51. Jadi hasilnya adalah ini dibagi ini sebesar 0,96 kali 10 pangkat minus 5 nya tetap. Nah, seperti itu. Maka untuk pH sama dengan minus log dari konsentrasinya 0,96 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini tinggal kita kali ke depan. Ini dikali dengan ini. Jadi hasilnya adalah minus 5 dikali min jadi positif 5 dikurang log 0,96. Oke, sekarang kita pakai kalkulator ya. 0,96 itu lognya bernilai minus. Jadi 5 dikurang 0,96 itu lognya minus 0,017. Jadi kalau dihitung 5 ditambah 0,017 karena min ketemu min, jadi 5,017. Jadi bertambah sedikit ya. Oke, ini yang C nya. Sekarang yang terakhir adalah yang D. Jika yang ditambahkan adalah 100 ml air, berapakah pH nya sekarang? Jika yang ditambahkan adalah air 100 ml, maka sebenarnya ini tidak mempengaruhi nilai pH penyangga ya, mempengaruhi pH penyangga. Jadi pH-nya tetap 5 ya, pH-nya tetap